وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk, melaksanakan ibadah yang sunnah maupun yang wajib, termasuk dalam hal ini adalah puasa Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap orang-orang yang beriman. Sehingga dengan kenikmatan ini patutlah bagi kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok manusia sempurna yang Allah utus di muka bumi ini untuk menyampaikan syariat-syariat Islam, untuk menyempurnakan akhlak mulia, untuk membongkar kebodohan-kebodohan dan menggantikannya dengan sinar keislaman yang sangat terang benderang. Dan sebenarnya kita senantiasa bersalawat kepada beliau, yang mana dengan salawat tersebut menjadi bukti bahwa kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama memahami Al-Quran, huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat dalam Al-Quran, yang dinamakan oleh para ulama dengan ilmu tafsir, yang mana tafsir ini maknanya adalah menjelaskan Al-Quran, ya, baik itu penjelasan itu yang datang melalui riwayat maupun ayat yang ditafsirkan langsung oleh ayat-ayat yang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sebelum kita membahas ayat-ayat Al-Quran, terlebih dahulu akan kami sampaikan mengenai tafsir sendiri. Tafsir itu adalah penjelasan Al-Quran yang telah kami sampaikan tadi, yang mana sudah kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu maknanya sangat dalam dan sangat luas, ya. Sehingganya ketika seorang manusia membaca, baik itu orang Arab maupun orang di luar Arab, ya, membaca Al-Quran itu perlu ada penafsiran yang lebih lanjut, ya. Supaya apa? Supaya ketika seseorang itu memahami satu ayat demi ayat yang lain, itu tidak terjerumus kepada penafsiran yang salah, ya. Maka dari itu kita hendaknya belajar tafsir Al-Quran ini, ya, dengan kitab-kitab yang terpercaya ataupun melalui ustadz-ustadz yang pemahamannya sudah baik ataupun sudah sempurna, ya. Maka dari itu mari kita mulai hari ini dan nanti sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, kita belajar bersama-sama memahami ayat-ayat Allah, sehingga
ketika kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama dalam sholat, ya kita bisa menghayati, ya kita bisa mentadaburi, kita bisa memahami, ya nanti lebih ringkasnya adalah bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surah Al-Fatihah. Surah pertama yang tercantum dalam Al-Quran, yang tentunya bukan bermaksud ataupun bukan maksudnya adalah ayat yang pertama turun, akan tetapi Al-Quran adalah Al-Fatihah adalah ayat ataupun surat yang pertama susunannya dalam Al-Quran. Ya. Mengapa dinamakan sebagai Al-Fatihah? Ya. Karena secara bahasa Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Ya, berasal dari kata fataha yaftahu, membuka. Ya. Al-Fatihah adalah pembuka. Bisa bermakna sebagai pembuka kitab. Ya. Atau juga bermakna pembuka di antara surat-surat setelahnya. Ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya Al-Fatihah ini adalah salah satu nama. Ya. Salah satu di antara banyak nama. Ya. Di dalam kitab tafsir yang lain, ya, ulama menjelaskan Al-Fatihah ini nama lainnya sampai 12. Ya. Ada yang mengatakan Ummul Kitab. Ya. Kenapa Ummul Kitab? Yang artinya adalah induk dari kitab. Ya, karena kandungan dari Al-Quran ini sudah terkumpul dalam surat Al-Fatihah ini. Ada juga namanya As-Sab'ul Mathani, ya, 7 ayat yang diulang-ulang, ya, yang terdapat dalam surat Al-Hijr, ya. As-Sab'ul Mathani itu terdapat dalam surat Al-Hijr. Ya. Ada juga nama yang lain adalah Al-Wafiyah, ya, ataupun Al-Waqiyah, ada juga. Ya. Yang demikian itu lantaran makna ataupun kandungan dalam Al-Fatihah ini sangat dalam dan sangat luas sekali. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita mulai tafsir Al-Quran surah Al-Fatihah dari ayat yang pertama. Terlebih dahulu saya akan bacakan surah Al-Fatihah secara sempurna dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Fatihah yang diawali dengan basmalah. Ya. Mayoritas ulama jumhur mengatakan bahwa ayat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surah Al-Fatihah. Jadi totalnya adalah 7 ayat plus basmalah. Ya. Adapun cara pengucapannya ini ulama ada perbedaan pendapat. Ya. Kalau pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwa basmalah ini harus dibaca dengan jahar. Ya. Seperti contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Adapun yang mengatakan bahwa bismillah ini hanya perlu diucapkan secara sir, itu pendapatnya Hanabilah yang mengatakan bahwa bismillah hanya perlu diucapkan secara sir, tidak perlu jahar, sebagaimana yang dipraktekkan di Masjidil Haram Mekah. Ya. Mereka berpendapat bahwa cukup basmalah disirkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Adapun yang berpendapat basmalah tidak perlu diucapkan adalah pendapatnya Hanafiyah. Wanifidin azani Allah wa yakum. Kita mulai pada ayat Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu maknanya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lillahi bagi Allah, Rabbil alamin, selaku Rabb semesta alam. Alhamdu ini adalah maknanya pujian yang layaknya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdu ini termasuk nama-nama Allah, masuk dalam nama-nama Allah yang baik, ya. Sehingganya segala bentuk pujian ya, yang kita lontarkan ya, itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih sempurna pujian tersebut, melainkan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lillahi ya, seperti yang telah kami jelaskan tadi, pujian itu untuk siapa? Lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, selaku Rabb semesta alam. Adapun Rabba ya Rabbu, Rabban maknanya adalah sang pengatur. Ya. Rabb, sang pemelihara. Ya. Adalah maknanya banyak sekali yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin adalah Rabb semesta alam. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu adalah maknanya Maha Pemurah. Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Di dalam tafsir dikatakan, ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman ini adalah maknanya kasih sayang Allah, maha murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, kepada semua makhluk hidup. Tidak terkhususkan kepada orang yang beriman, tidak terkhususkan kepada orang-orang yang Islam. Orang kafir, orang musyrik itu tetap mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim yang maknanya adalah penyayang. Ya, itu dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang berimanlah yang mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maknanya adalah cakupan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali. Ya, tidak hanya dikhususkan kepada orang yang beriman. Ya. Adapun rahmat, ya, rahmatnya Allah itu maknanya adalah Allah sempitkan, hanya khususkan kepada orang-orang yang beriman. Yang maknanya ya, selama orang tersebut belum beriman, maka ia belum mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Maliki yaumiddin. Maliki adalah yang menguasai, penguasa. Bisa cara membacanya bisa pendek, Maliki yaumiddin ataupun Maliki yaumiddin. Ya, keduanya sama. Ya. Maliki yaumiddin. Yaum itulah hari. Ad-din hari pembalasan. Yang maknanya adalah hari kiamat. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya makna dari al-qiyamah ataupun nama dari hari kiamat ini sangat banyak sekali. Ya, dalam Al-Quran dikatakan seperti contohnya Al-Qari'ah, itu artinya juga hari kiamat. Ya, ada juga Al-Waqi'ah. Ya, Al-Waqi'ah itu namanya juga hari kiamat. Ya. Ada Yaumuddin, ya, hari pembalasan. Ya. Yang maknanya adalah semuanya mengerucut kepada satu makna, yaitu hari kiamat. Ya. Hari di mana semua amalan kecil maupun besar ya itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Ya, setiap yang kecil maupun yang besar
akan ditulis, ya, akan ditulis dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Ma yalfidhu min qaulin ya illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidak ada satu ya lafaz yang terucap dari lisan seorang hamba, seorang manusia, melainkan kelak akan ya ditulis ya oleh malaikat, ya raqibun atid. Ya. Jadi makna dalam ayat ini adalah bahwa Allah itu sang penguasa pada hari kiamat. Ya. Yang hari ini berkuasa, ya pejabat-pejabat maupun kerajaan-kerajaan yang pernah menduduki kursi kerajaan ataupun presiden-presiden, semuanya yang pada hari ini di dunia ini memiliki kekuasaan, ya itu kelak ketika hari kiamat tidak bergunalah semua kekuasaan yang mereka miliki. Ya. Kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat, ya, malaikat tidak punya kekuasaan pada hari itu. Ya. Dia menunjukkan bahwasanya maha besarnya Allah, ya, maha besarnya Allah terhadap kekuasaan ini. Allah lah sang penguasa dunia maupun yang ada di langit. Ya. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang tidak mempercayai terhadap hari kiamat ini, mereka itulah hanyalah orang-orang kafir. Ya, sebagaimana yang dicantumkan di dalam surat Qaf, ya, yang awal-awal surat itu menjelaskan tentang ketidakpercayaan orang-orang kafir. Ya, ketika orang-orang kafir diberi kabar dari Rasulullah SAW berupa pembalasan di hari akhir, ya, ataupun kebangkitan dari manusia ketika nanti setelah diwafatkan, itu mereka tidak mempercayai. Ya. Seperti bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Ya, mereka tidak menerimanya. Ya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri, maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah ya suatu yang amat ajaib. Ya, mereka tidak percaya ya, terhadap hari kebangkitan, yang mana yang sudah kita yakini bahwasanya ketika kita nanti diwafatkan oleh Allah, kemudian kita dikuburkan, ya nanti akan terjadi peniupan sangkakala, yang dimana dengan peniupan tersebut, ya, semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir diciptakan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah dengan segala kekuatannya. Kemudian ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkau lah, na'budu, kami beribadah, ya mengibadahi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka, dan kepada Engkau lah Allah, nasta'in, meminta pertolongan. Dari kata ista'ana, a'ana yu'inu, ista'ana yasta'inu, ya maknanya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, dalam ayat ini sangat unik. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objeknya. Ya, seperti kata iyyaka, hanya kepada Engkau lah. Ya, na'budu, ya, pelakunya siapa? Kita. Ya, kita selaku orang yang beribadah kepada Allah. Ya, kita yang beribadah, yang diibadahi siapa? Allah. Ya. Sedangkan kalau menurut urutan tata bahasa itu kebanyakan itu didahulukan pelaku, ya, kemudian objeknya menyusul. Ya. Maknanya apa? Dalam ayat ini ulama menjelaskan bahwasanya segala sesembahan itu semuanya ditolak, semuanya tidak diterima, ya. Semuanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali hanya satu, yaitu mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya adalah sangat khusus sekali. Yang mana ibadah itu hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beribadah kepada patung-patung,
ya, beribadah pada pohon-pohon, ya, dan segala bentuk kemusyrikan yang lain itu semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, ya, dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya. Jadi bisa bermakna dalam ayat ini ketika seseorang hamba mengalami suatu kesulitan, ketika saya kemudian teman-teman sekalian mengalami kesulitan, baik itu ketika menghadapi kenyataan, ya, kemudian ketika kita dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak kita harapkan, ya, kemudian kita dihadapkan dengan fenomena yang di luar keinginan kita, ya. Maka siapakah yang berhak memberi pertolongan? Ya, tentu saja yang memberi pertolongan yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sabar dan sholat. Jadi kunci kita meminta pertolongan kepada Allah adalah dengan sabar dan sholat. Ya. Kenapa? Dengan sabar itu pertolongan akan turun kepada kita, ya, karena orang-orang yang bersabar akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kehidupan ketika seorang hamba tersebut, ya, mendapati suatu kesusahan. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi maknanya adalah tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang mampu dengan kekuatannya itu menolong kesulitan-kesulitan kita, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana dengan orang-orang yang membantu fakir miskin dengan memberi nafkah, memberi makan dan lain sebagainya, ataupun lembaga-lembaga yang lain itu kan juga berusaha untuk memberi pertolongan atau memberi kecukupan kepada orang-orang yang kurang mampu. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang yang berupaya untuk memberi kecukupan kepada orang-orang yang kekurangan itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pertolongan. Jadi maknanya bukan berarti Allah itu memberi pertolongan itu langsung. Ya, ketika ada seorang yang kelaparan, langsung Allah turunkan makanan di hadapannya, doa langsung turun. Ya, bukan bermakna seperti itu. Ya, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati dari manusia. Karena dengan hati itu anggota badan itu tergerak. Ya. Mengapa demikian? Betapa banyak orang yang memiliki harta, betapa banyak orang yang memiliki kekuatan, ya, betapa banyak orang yang memiliki ilmu. Akan tetapi ketika ia melihat orang yang kurang mampu, ya, dia berat sekali mengeluarkan dompetnya dari sakunya, kemudian mengeluarkan uang untuk meringankan beban orang yang kesulitan tersebut. Ya. Itu menandakan bahwa ketika hati itu sudah tidak ada gerakan ataupun hati ini sudah tidak sadar, ya, maka kemungkinan kecil orang tersebut akan menyalurkan kemampuannya untuk meringankan beban dari seorang hamba tersebut. Kemudian ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina maknanya adalah tunjukilah kepada kami. Hada yahdi, dari kata hada yahdi maknanya adalah berilah petunjuk kepada siapa? Kepada kami, ya, kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditunjukkan? As-siratal mustaqim, yaitu sirat, jalan yang lurus. Ya. Makna dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hambanya, ya, untuk meminta kepada Allah. Minta apa? Meminta hidayah. Ya. Mengapa Allah tidak mengajarkan kepada hamba itu doa yang pertama meminta surga ataupun
meminta kemudahan ataupun meminta terlindung dari azab. Mengapa Allah mengajarkan kepada hambanya berdoa dengan meminta hidayah? Ya, karena dari hidayah tersebut seorang hamba bisa mendapatkan kemudahan, seorang hamba bisa terbebas dari sengatan api neraka. Dengan hidayah tersebut seorang hamba bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini penting. Ya, hidayah ini sangat penting. Ya, mengapa Rasulullah mengulang doa ini, ya. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan juga kita selaku umat Islam. Ya, kita mengulang-ulang doa ini. Minimal dalam sehari kita mengulang sebanyak 17 kali. Ya. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah-Mu. Ya. Loh, berarti sekarang kita sedang tersesat dong. Nah, itu salah maknanya. Maknanya adalah berikanlah kepada kami, ya Allah, sikap keistiqomahan, ya, konsisten, ya, dalam beribadah. Ya, sebagaimana nasihat Rasulullah SAW, ya, ketika ada seorang sahabat yang meminta nasihat, beliau memberi nasihat, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Kalau cuman ngomong aku beriman kepada Allah itu mudah. Orang yang Islam KTP saja bisa. Anak kecil suruh bilang saya beriman bisa. Ya. Akan tetapi yang berat adalah tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Ini yang berat. Ya, terkadang di antara kita mengalami, ya, pasti setiap hamba juga mengalami, termasuk saya pribadi. Ya, ketika awal-awal Ramadan, ya, tilawahnya bisa sejuz 2 juz sehari, ya, bahkan bisa khatam sehari itu bisa khatam. Tapi what next gitu? Setelahnya itu seperti apa? Ya. Kadang kita nggak mood, ya, lagi bad mood kan gitu bahasanya. Itulah yang dinamakan sebagai hidayah keistiqomahan. Ya. Baik, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, konsisten, ya, bisa beribadah. Dan juga maknanya adalah kita memohon kepada Allah agar kita mati, agar Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, perintah Allah apa? Ya, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah sebaik-baik ketakwaan semampu kekuatan kita, haqqa tuqatih wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati ataupun meninggal illa wa antum muslimun, melainkan meninggalnya kamu itu dalam keadaan Islam ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sangat perlu sekali, ya. Dari situ muncullah bahasa husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ya. Dalam doa, Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka min husnil khatimah, atau sebaliknya. Ya, kita memohon kepada Allah agar kita diwafatkan kita dalam keadaan yang Islam, tentunya dengan istiqomahan. Ya, jangan sampai kita ketika masa muda ibadah kita kencang, ya, ketika tua menurun, ya, ketika meninggal naudzubillah kita meninggal dalam keadaan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu apa? Ya, dijelaskan ayat setelahnya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimaksud dengan Shiratal mustaqim, yang jalan yang lurus itu adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau beri kenikmatan, ya, kepada hamba tersebut, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Dalam ayat ini orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu ada beberapa orang, ya.
ulama menjelaskan bahwa an'amta alaihim, ya, itu adalah orang-orangnya adalah minan nabiyyin, ya, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Ya. Orang-orang yang dianugerahi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari para nabi, ya. Kemudian orang-orang yang jujur, minan nabiyyin wasiddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, ya, wassolihin, ya, orang-orang yang soleh. Ya, pertanyaannya, apakah kita masuk ke dalam 4 golongan ini? Ya, minan nabiyyin, ya, dari para nabi, tentunya kita nggak masuk kan ya. Ya, kita bukan nabi, ya, kita bukan rasul pula. Ya, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad selaku khatamul anbiya, penutup para nabi. Ya, tentu bukan. Ya, golongan kedua, siddiqin, orang-orang yang jujur. Ya, apakah kita mampu? Ya, pertanyaannya kita tunjukkan kepada diri kita masing-masing. Ya, kita bisa tempuh itu. Kita bisa mendapatkan gelar sebagai orang yang shadiq, ya, orang yang jujur. Ya. Wassolihin, maaf, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya, jadi bisa diupayakan. Ya, ketika kita tidak bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, maka setidaknya kita dalam hati kita terbesit, ya, keinginan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika seorang hamba di dalam hatinya tidak ada keinginan, tidak ada terbesit sedikit pun dalam hatinya itu untuk berjihad atau berjuang di jalan Allah, ya, kemudian mati, ya, maka orang tersebut mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, dalam hadis dikatakan demikian. Ya, maka ketika kita tidak bisa berjuang melawan orang-orang kafir di Palestina sana, ataupun di di Cina, ataupun di Afghanistan, ataupun tempat-tempat konflik yang lainnya, maka setidaknya dalam hati kita harus terbenak keinginan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Golongan syuhada. Yang keempat adalah wassolihin, orang-orang yang solih. Tentunya kita bisa mengusahakan, kita bisa menjadi orang yang solih dengan kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak belajar, ya, banyak-banyak belajar agama, kemudian mengamalkannya. Itu yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim, ya, yang Allah beri kenikmatan kepada hamba tersebut. Ya. Allah kecualikan dalam hal ini golongannya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan yang diberikan, ya, kecuali kepada orang-orang al-maghdub. Al-maghdub ini yang dimaksud adalah atau secara makna maghdub ini adalah orang yang dimurkai. Adapun yang dimaksud dari ayat ini adalah orang-orang Nasrani. Mohon maaf, orang-orang Yahudi, ya. Mengapa orang Yahudi dimurkai? Ya, karena akan tetapi mereka tidak mengamalkannya. Jadi gitu. Mereka tahu tapi tidak mengamalkannya. Ya. Waladdallin, dan juga bukan golongan orang-orang yang sesat. Ya. Waladdallin, ad-dallun, ad-dalalah adalah sesat. Ya, siapa yang dimaksud? Adalah orang-orang Nasrani. Ya, mengapa orang-orang Nasrani disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka beramal tidak berlandaskan dengan ilmu. Ya, tidak berlandaskan dengan ilmu. Jadi perbedaan antara Yahudi dan Nasrani adalah, yang pertama, Yahudi itu mereka tahu ilmunya, ya, tahu Allah itu adalah sesembahan. Ya, dalam Al-Quran juga sudah dikatakan ketika ditanyakan siapakah Robmu, ya, mereka mengatakan Rob kami adalah, yang berhak disembah adalah Allah. Akan tetapi seterusnya apa? Ya, mereka tidak mengamalkan. Ya. Nasrani, ya, mereka beramal, ya, tidak berlandaskan dengan ilmu. Ya. Yang mereka yakini adalah Yesus adalah Tuhan. Ya. Itu semuanya tidak berlandaskan dengan ilmu. Maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi itu gambaran secara ringkas tentang tafsir surat Al-Fatihah.
ya perlu kita ketahui bahwasanya Al-Fatihah ini kandungannya sangat luas sekali. Ya. Bahkan kalau kita pelajari itu kita tidak cukup 1-2 jam. Nah, ini hanya singkat gambaran secara global saja yang bisa kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari apa yang kami sampaikan di depan ya adalah bahwasanya dalam usul Al-Fatihah ini terkandung di dalamnya tauhid ya. Tiga tauhid yang kita pelajari, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Ya. Tauhid rububiyah ya ditunjukkan dalam ayat Rabbil alamin. Rabb ya, yang maknanya tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah ya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu menciptakan, melindungi, memberi kekuatan, kemudian mematikan, menghidupkan. Itu adalah tauhid rububiyah. Ya. Juga terkandung di dalamnya adalah tauhid uluhiyah. Ya. Makna tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan amalan-amalan seorang hamba ya yang ditujukan pada ayat iyyaka na'budu ya hanya kepada engkaulah Allah kami mengibadahi ya. Adapun tauhid asma wa sifat ya ditunjukkan pada kata alhamdu ya alhamdu juga ar-rahman ar-rahim ya. Jadi nama-nama Allah itu banyak sekali ya. Nama-nama Allah banyak sekali. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalam ayat lain dikatakan seperti itu. Ya. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan asmaul husna. Ya. Atau dalam hadis dikatakan innalillahi tis'atun wa tis'aina isman. Ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Ya, sesungguhnya Allah memiliki nama ya 99 nama ya barang siapa yang menghafalnya ataupun mengamalkannya memahaminya kemudian mengamalkannya maka dia akan masuk surga ya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ya. Dalam surat ini pula salah satu keutamanya adalah bahwasanya pentingnya kita memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu kita harus menjemput bukan menunggu. Ketika ada orang yang sedang berjalan menyimpang, ya, tidak berjalan pada jalan yang lurus, ya, maka usaha kita adalah bagaimana kita menjemput hidayah itu untuk dia. Ketika dia mendapatkan hidayah lantaran kita, ya, lantaran kita berusaha untuk memberi dia hidayah itu, ya maka selama dia ini menjalankan ibadah, maka kita juga kecipratan pahala tersebut. Ya. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus itu adalah hanyalah Islam. Ya. Jangankan kita orang yang beriman, iblis saja ya, dahulu menyatakan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala atau Islam, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-A'raf ketika ada perdebatan sengit ya, antara Allah dan juga iblis ya. Ketika Allah mengusir iblis dari surga, apa yang dikatakan oleh iblis ya, qala rabbi bima qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya. Iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkanku, ya, maka aku akan, ya, Iblis mengatakan, aku akan menyelewengkan hambamu dari siratal mustaqim. Surat Al-A'raf ayat ke-16. Ya, Iblis saja menyatakan, ya, tahu kalau jalannya Allah itu adalah jalan yang lurus. Apalagi kita selaku orang yang beriman. Ya, mengapa kok iblis diusir? Ya, lantaran kesombongan iblis. Baik, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Mungkin yang singkat ini bisa kami sampaikan. Mungkin ada banyak sekali
keterangan-keterangan ataupun keutamaan-keutamaan yang lain yang belum bisa tersampaikan, ya. Mari kita bersama-sama belajar surah Al-Fatihah ini, karena di setiap sholat kita itu tentu membaca surah Al-Fatihah. Ya, dan Al-Fatihah ini adalah termasuk rukun dalam sholat. Ketika kita tidak membacanya, maka sholat kita tidak sah. Ya. Maka supaya sholat kita sempurna, ya, maka kita bersama-sama memahami ayat demi ayat, ya, dalam surat Al-Fatihah. Ya. Kita awali dengan Al-Fatihah, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya surah-surah yang lain. Ya, semoga dengan kita bertolabul ilmi ini bisa meningkatkan ketakwaan kita, saya pribadi secara khusus dan juga secara umum kepada teman-teman sekalian. Ya, wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.